Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelas 2O Manajemen dengan NPM 1210200506. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang memperbaiki kompetensi. Yang pertama ada memperbaiki dan meningkatkan kompetensi. Kompetensi lebih dekat pada kemampuan kapabilitas yang diterapkan dan menghasilkan yang baik. Sangat baik, tidak semua pegawai, pemimpin, pejabat yang mempunyai kewenangan otoritas otomatis mempunyai kompetensi. Hanya pegawai, pemimpin, pejabat yang menunjukkan kinerja tinggi disebut mempunyai kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan mengerjakan apa yang perlu dilakukan pada saat berhubungan kerja secara produktif dengan orang lain dan lingkungan mereka. Kata kunci berhubungan kerja secara produktif menunjukkan ada unsur hasil kerja. Jadi kompetensi mempunyai indikator produktivitas kerja, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku adalah bagian penting kompetensi. Definisi ini secara jelas menyatakan kompetensi lebih dari sekedar pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Yang kedua, ada 4 jenis kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknik. Kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok organisasi. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kemampuan melakukan komunikasi yang dibutuhkan oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok. Yang keempat, kompetensi intelektual. Kemampuan untuk berpikir secara strategi dengan visi jauh ke depan. Yang ketiga, ada jenis kinerja SDM. Kebanyakan organisasi kinerja lebih tergantung kepada kinerja individu, dan banyak cara untuk memikirkan tentang jenis kinerja yang dibutuhkan SDM untuk suatu organisasi agar dapat berhasil. Berikut adalah gambaran elemen aktivitas manajemen SDM dan gambaran perubahan peran dan repositioning penempatan kembali peran SDM. Repositioning dilakukan bagi organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas kerja. Repositioning berkonsentrasi pada peran SDM dengan mengembangkan SDM agar lebih berkinerja tinggi dan produktif sehingga organisasi bisa menjalankan kegiatannya. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan kerjaan. Kinerja baik dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang berkompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh kompeten di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Yang keempat, pengaruh kompetensi di lingkungan kerja. Kompetensi memiliki pengaruh yang penting dalam lingkungan kerja. Alasannya adalah kompetensi berjalan beriringan dengan perkembangan dan kemajuan perusahaan. Jika perusahaan memiliki karyawan dengan kompetensi tinggi, perusahaan akan semakin berkembang dan lebih mudah mencapai tujuannya. Selain itu, kompetensi juga membantu perusahaan untuk mengetahui kontribusi yang dapat diberikan karyawan sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang kelima, ada cara meningkatkan kompetensi kerja. Yang pertama, pelatihan skill secara profesional. Perusahaan dapat memasukkan program pelatihan karyawan ke dalam agenda tahunan demi mengembangkan dan meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kedua, ada job enhancement. Pemberian job desk dan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan. Penambahan job desk dan tanggung jawab bisa berupa peningkatan kuantitas dan kompleksitas sistem atau job desk itu sendiri.
Yang ketiga, studi banding. Studi banding adalah aktivitas yang dilakukan dengan berkunjung ke perusahaan sejenis atau kompetitor. Aktivitas ini dilakukan untuk menambah knowledge yang bisa diterapkan ke perusahaan hingga meningkatkan kompetensi karyawan. Yang keempat, promosi. Promosi jabatan adalah pemindahan tugas karyawan dari suatu posisi atau jabatan ke posisi atau jabatan lain yang lebih tinggi. Promosi memungkinkan karyawan untuk menerima job desk, tanggung jawab, pendapatan, tunjangan, dan kesempatan lebih besar untuk mengembangkan karir.